Udah. Mulai. Al-Fatihah. Ini kelihatan berapa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir riba, ini ya. Faslun Ibu Hasan menerangkan fir riba dalam masalah riba. Bi alfin maksuratin, lafal riba bi alfin maksuratin dengan alif yang dipendekkan riba. Tidak memakai alif mamdudah. Kalau alif mamdudah panjang, habis ada alif itu ada hamzah. Itu alif mamdudah. Kalau maksurah itu pakai kayak ini maksurah. Tapi yang panjang ini juga dikatakan maksurah karena tidak ada hamzah. Paham? Di alif maksurah dengan alif maksurah. Alif maksurah itu habis alif itu tidak ada hamzahnya, walaupun tegak. Atau kalau maksurah itu umumnya yang kayak alif entok, alif titik itu maksurah. Oh, ini riba kok dikatakan maksurah karena walaupun tegak itu tidak ada hamzah bisa. Paham? Itu perbedaan maksurah dengan mamdudah. Paham dong? Alif entok maksurah itu. Kalau mamdudah tegak tapi habis tegak itu ada riba ini dikatakan maksurah karena setelah alif itu walaupun tegak tidak ada luatan menurut bahasa ziyadah itu bertambah. Jadi suatu yang bertambah itu namanya riba. Itu menurut bahasa. Syar'an dan menurut syara adalah muqabalatu iwatin, iku nukar sesuatu, bahasa yang itu nukar sesuatu bi akhar dengan barang lain, nukar barang dengan barang lain, majhulit tamasuli yang tidak diketahui contohnya, bandingannya yang tidak diketahui bandingannya, fi mi'yar syar'i, majhulit tamasuli yang tidak diketahui umpamanya atau contohnya atau barangnya atau jumlahnya, fi mi'yar syar'i di dalam ukuran syara, fi mi'yar syar'i dalam perihal syara atau dalam keterangan syar'i, halatal aqdi di saat akad, halatal aqdi di saat akad, au ma'takhirin atau beserta mengakhirkan, fil iwado ini di dalam dua tukaran barang, fil iwado ini dalam dua tukaran barang, au ahadima atau salah satunya yang dua. Suara agak terganggu. Kemarin batuk, tapi alhamdulillah batuk itu. Kemarin tuh mimpi di awal dicekik sama orang, kelengap kayak itu. Alhamdulillah besoknya batunya hilang, tinggal suaranya saja. Jadi yang dikatakan riba ini lafalnya maka alif maksurah walaupun tegak karena tidak ada hamzahnya, menurut bahasa adalah bertambah. Dan menurut syara adalah nukar sesuatu atau yang membeli sesuatu atau nukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak diketahui jumlahnya, umpamanya itu tidak diketahui menurut ukuran syara, basing-basing aja di saat akad, atau ma'takhirin fil iwada ini
au ahdima. Sekarang akad tapi barangnya besok, duitnya juga besok tapi akadnya sekarang, itu juga termasuk riba. Atau salah satunya akadnya sekarang, duitnya sekarang, satunya barangnya besok, itu termasuk riba. Paham itu? Itu menurut cara seperti itu. Paham? Nanti itu jual beli. Nanti kategorinya apa kayak itu. Menurut cara ya kayak itu dikatakan riba. Riba haramun. Tahu riba itu haram. Ini hukumnya. Riba itu haram. Wa innama yakunu fid dhahabi wal fiddah. Sungguhnya riba itu terjadi itu wa innama yakun, dan sungguhnya ada riba fid dhahabi dalam emas wal fiddah dan perak. Itu terjadi hanya di emas dan perak. Wa fil mat'umati, dan di dalam makanan yang termasuk riba, emas, perak, makanan. Selain itu tidak masuk riba. Wahia utawi mat'umat makanan mayuk sodu waliban litokmi, maiku suatu yuk sodu yang dituju, yang dimaksud apa mawaliban dalam umumnya, litokmi untuk makan, ikhtiatan karena kekuatan, au tafakuhan atau karena buah-buahan cemilan. Tafakuhan itu buah-buahan, artinya cemilan, tidak masuk. Kalau dulu, zaman dulu mungkin cemilannya itu buah-buahan, tafakuhan. Tapi sekarang bukan buah-buahan saja menjadi cemilan gitu. Autada wian atau obat-obatan. Jadi yang sini yang masuk kategori riba itu dalam masalah emas, perak, terus makanan. Yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dimakan untuk kekuatan, atau untuk cemilan, buah-buahan maksud untuk cemilan, atau untuk obat-obatan untuk sembuhan. Hati-hati dok. Wala yajri, dan tidak berlaku riba fi ghairi dzalika, dalam yang sebut. Selain yang itu tidak berlaku. Motor tidak berlaku riba ya. Tapi nanti akad benar apa tidak, itu masalahnya. Yang masuk riba adalah fiddah, emas, perak, dan makanan. Yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang menguatkan, atau cemilan, atau obat-obatan. Masuk dok. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ud dhahabi bidzahab. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ud dhahabi bidzahabi, apa menjual emas, bidzahabi dibeli dengan emas. Jual emas dibeli dengan emas. Kalau ada termasuk orang yang agak sedeng ini. Asa emas dibeli dengan emas. Nah, kira-kira kayak itu. Itu tidak boleh. Walal fiddati kadzalika, dan begitu juga perak kadzalika begitu. Al fiddati yakni perak matrubaini yang dicetak keduanya. Matrubaini yang dicetak keduanya. Karena ada matrubaini iku itu. Obat dari kana itu, kananya belakang. Matrubaini iku dicetak keduanya karena ada apa emas dan perak, au waira matrubaini, atau tidak dicetak keduanya. Baik emas itu sudah dicetak jadi kalung, jadi cincin, atau belum dicetak. Illa mutamasilan, kecuali sama. Ini 1 kilo ditukar 1 kilo. Apa kok ditukar-tukar? Lucu kadang kan. Tapi orang dulu mungkin ada terjadi itu kan. Kepingin punya orang, saya tukar dengan punya saya. Kan beda itu nilainya. Ini punya siapa? Punya dokter, kata, wah ini punya dosen rohim. Wah, ini kan seneng mahasiswanya. Kira-kira kayak itu kan. Nah, dengan catatan tadi itu harus mutamasil, harus
harus sama kayak itu kan. Tapi nilainya ke orang itu beda. Kadang sama kaosnya, tapi karena dipakai misi, itu nilainya tinggi kan, kayak itu. Paham itu? Ini pernah dipakai Pak dosen Rohim, wah, ini nilainya itu mahasiswa itu, wah nilainya itu bisa 10 kali lipat di harga pasaran, kira-kira kayak itu kan. Nah, itu tidak boleh kecuali sama kayak itu kan. Walaupun pemiliknya beda. Itu yang dimaksud kenapa ini. Saya mikir aja, kenapa adakah orang nukar emas sama emas kayak itu, alangkah stresnya orang itu kan, emas tukar emas. Jadi saya sendiri mungkin membayangkan, oh ini bisa jadi ini kan pemiliknya kan, siapa yang memiliki itu beda, yang megang itu kan. Oh ini dipegang oleh dokter, nah, sama dipegang dengan Soliman seorang guru, ini beda, ini dokter lain kayak itu kan. Kira-kira kayak itu. Asli dan tidak Asli ya, sama-sama asli ya kayak itu kan. Nah, ini buktinya kayak kemarin Pak Jokowi ngasih ngasih apa itu, ngasih kaos itu, mungkin nilainya 50.000 paling mahal, kira-kira kayak itu 50.000 sampai 100, tapi bangganya orang itu dipajang, nggak dipakai kayak itu kira-kira, padahal belum pernah dipakai oleh beliau, kira-kira kayak itu. Siapa yang ngasih? Jokowi, komuk lagi Jokowi kayak kira-kira kayak itu. Dia kan nilainya itu beda, kira-kira kayak itu. Jadi saya dulu itu mikir, masa orang nak nukar emas sama emas, perak sama perak gitu. Kan kebodohnya orang ini kan, kira-kira kayak itu kan. Nah, setelah saya pikir-pikir, oh ini hukum dimasukkan ke sini ini karena mungkin dulu, oh ini tukaran, ini punya si A ditukar, kalau nilainya kan sama itu. Tapi karena pemiliknya beda, maka nilainya itu agak beda. Nah, ini boleh mutamasilan tadi itu boleh ditukar emas dengan emas, tapi dengan catatan mutamasilan harus sah. Umpama 1 gram ya ditukar dengan 1 gram, walaupun dipegang orang lain harganya itu berubah. Kira-kira kayak itu. Ai mislan bimislin, yakni sama bimislin dengan samanya, timbangannya sama. Fala yasihu bai'u syai'in min dzalika, fala yasihu, maka tidak sah bai'u syai'in, apa menjual sesuatu, min dzalika, dari yang sebut, mutafadilan, hal lebih-lebih, yang satu mengungguli yang lain, itu tidak boleh. Oh yang satu punya kamu 0,5 kilo, punya saya 1 kilo, dibodoh-bodohin, nah itu tidak boleh itu. Wa qauluhu, dan perkataan kemusomit, naddan, kontan, aihalan, yadan, biadin. Ada naddannya tadi di atas? Tidak ada ya? Ada penjelasan naddan. Jadi syaratnya itu mutamasilan juga naddan, illa mutamasilan dan naddan, harus sama juga kontan. Halan yadan biadin ini kata orang Madura suruh tampak dan terima, yang satu ngasih, itu yadan biadin. Yang dimaksud yadan biadin, halan itu kontan, nakdan itu kontan. Bukan sekarang dikasih yang 1 gram, yang nanti 1 gramnya, tidak bisa. Falau bi'ah syai'un, maka apabila dijual syai'un, apa suatu min dari kerja yang sebut, muajalan, hal dijanjikan, lam yasih, maka tidak sah. Lam yasih, maka tidak sah. Kalau dijanjikan, satunya dikasih, satunya dijanjikan, besok ya, tidak bisa gitu. Tidak sah, akadnya itu tidak sah. Paham itu? Paham dok? Wala yasihu, sama dengan umpama. Nah gitu.
nggak bayar kurang, harus harus kayak itu, bayar dulu itu, baru bawa obat, kayak itu, ada kata kejadian dong, banyak kejadian gitu. Ini pernah kejadian orang rumah bawa mertua dulu itu ke dokter Agus itu, bawa juta, nanti les ini kedengaran, tapi tidak apa. Iya, bawa sejuta itu, kena 1.800.000, lari dulu kan itu, KTM gitu kan, mencet dulu baru, ya. Nggak wacak, beli separuh nggak wacak itu kan, 900 kalau beli separuh itu. Ada juga yang ngasih tanah saya itu, kena, dia bawa berapa, 2 juta, kena 28, lari dulu, bukan lari dia, jemput, jemput lagi, ke dokter Agus, itu berapa itu, mahal itu, Allah ya karim. Ini yang kejadian orang rumah dulu bawa mertua itu dulu. Enggak tanggung-tanggung, 18. Dokter Dani waktu itu belum mungkin belum akrab itu. Dokter Dani paling 200 gitu. Dulu kan gratis ya. Kalau sekarang gitu. Lari akhirnya ATM. Untung ada di ATM. Kalau enggak kacau gitu. Terus itu dulu itu minta kiriman dari Surabaya itu kayunya kena segini langsung kirim kayunya. Terus boleh OCOD langsung kontan dulu, bayar dulu barang nanti ya itu tidak sah secara hukum. nanti bukan jual beli akan, tapi dikatakan itu akad salam. Akad salam. Ya di sini mungkin salam. Biar baru salam. Terus tapi ini ngaji tidak bisa lama-lama. Jam 11 paling itu tutup. Enggak ada anak-anak yang bantu. Wala yasihu dan tidak sah baik umatta'ahu. Wala yasihu dan tidak sah. Ini sering terjadi bagi belantik atau kelar. Baik apa menjual sesuatu, ibta'ahu yang membeli siapa orang, yang membeli pada asyatu siapa orang, hatta yakbidahu sampai nerima siapa orang pada saya barang. Tawaun sama saja ba'ahu menjual siapa orang pada saya lil ba'i kepada penjual, au li ghairihi atau kepada lainnya penjual. Tidak sah menjual sesuatu yang sudah dibeli tapi belum diterima. Sampai diterima, baru kalau diterima itu boleh jual lagi. Baik dijual kepada pembeli ke penjual tadi, dijual lagi kepada penjual atau dijual kepada orang lain. Paham? Artinya kayak ini. Soliman jual HP ke saya. HP belum saya terima, sudah saya carikan pembeli baru. Saya punya HP, saya beli 1 juta ke Soliman, bayar, belum diterima, atau belum saya bayar, belum diterima. Itu saya punya HP. Apalah pekerjaan belantik itu, makelar. Itu tidak boleh. Itu saya punya berapa? 1,5 juta. Padahal belum diterima. Hatta yakbidahu sampai dia menerima. Kalau sudah diterima, ini sudah saya terima milik saya. Sudah boleh nak dijual lagi dengan harga lebih mahal. Paham itu? Baik mau dijual lagi ke orang yang jual tadi atau dijual kepada orang lain. Nih, hati-hati man, hati-hati. Nanti ada orang nak jual kebun. Berapa dan minta dan 100 juta gitu. Oh iya, carikan pembeli. Oh belum jadi sama Rohim. Oh, saya punya kebun kata Rohim tuh. Berapa? 200 kata Rohim tuh. Tawar 150. Sudah untung 50 itu. Dah.
duit diambil, kasihkan ke orang 100, itu tidak boleh. Kalau enggak jadi wakil itu ya kehendak orang tuh nanti dibayar wakilnya itu. Tapi kalau wakil itu ya harus itu posisi wakil itu memposisikan diri sebagai penjual itu. Berapa maunya penjual segitu, namanya wakil. Tapi ini tidak terjadi. Itu ya rugi kan pelantiknya, ya rugi dia tidak dapat apa. Nanti upah dari wakil, ujroh perwakilan. Hati-hati. Mungkin saya kemarin itu dengar itu ada dam haji itu, ada dam bisa untung sekian juta katanya itu, yang penerima dam itu. Kok bisa kata saya? Iya itu bisa jadi dua itu. Bisa jadi dua, dia jadi belantik di perdeman di perdeman haji itu. Jadi belantik orang dipungut 5 juta beli kambing 3, dia sebagai apa itu kan, korupsi itu kan. Nah itu dong, itu nanti jual belinya tidak sah. Kalau dia belilah dulu, terima barang itu, baru jual lagi ke orang. Ini kan enggak punya orang, ayo bayar berapa, 5 juta, harga sapi berapa, harga kambing berapa, 3 juta, 3 juta, udah kambingnya pula itu jadi apa? Enggak tengok kambingnya pula. Enggak tengok kambing itu. Enggak tengok kambing itu. Ada yang cerita ke saya itu sampai untung 40 sekian juta. Wah, kata saya, kurang karena orang banyak mungkin tuh. Ini jangan-jangan salah akadnya itu. Akadnya apa itu? Tapi saya tidak tanya ke orang yang cerita itu, tidak tanya. Karena nanti saya dikira iri atau apa, biarlah itu. Karena itu juga orang pintar itu, tapi mungkin dihukum jual beli buta, tak tahu. Subhanallah. Hati-hati. Ada juga, saya pernah ketemu juga. Berapa harganya sekian? Jadi saya itu tidak bayarin langsung, orang itu bayar itu. Saya sudah dapat sekian. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau nengok dari sini, walaisiu bai'uma ibta'ahu syasu hatta yakbidahu sawa'un ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi. Tidak sah menjual sesuatu yang dia sudah beli tapi dia belum terima, lalu dijual lagi kepada orang lain atau dijual lagi kepada si penjual itu tidak sah sampai dia nerima ke barangku. Kalau barang itu sudah diterima, dijual lagi, itu sah. Ini kalau ketahuan belantik nanti bahaya ya, kata orang, wah ini ustaz nih kacau ini. Tapi ini hukum yang harus disampaikan. Jadi caranya bagaimana? Saya beli 100 ya bayar kayak itu, atau diutang kayak itu kan. Caranya kayak itu. Kayak risiko kalau nggak dibeli orang ya dia harus jadi sama itu. Itu risiko. Berarti sudah milik dia, yang dijual itu milik orang, milik dia sendiri. Bukan punya orang lain yang dia jualkan. Hukum ini. Baru tahu yang tahu. Apa sudah dengar gitu? Marketing beda aja. Sales. Dia jual barang punya orang gitu. Jual Sales. Itu sales itu bisa memposisikan dirinya wakil. Bisa memposisikan dirinya wakil. Kemudian wakil itu sudah ditentukan oleh pimpinan. Ini kamu jual sekian, keuntungannya sekian, ambil kamu. Kira-kira kayak itu. Sama dengan ini umroh ini, umpama haji ini kamu setor sekian ke saya, tapi jual ke orang itu sekian. Jual sekian ke orang itu, nanti kelebihannya untuk itu tidak apa-apa. Itu namanya itu kan posisi dia menjadi wakil kayak itu. Kelebihannya itu kan sudah ditentukan dari pemilik pertama itu. Memang sudah diketahui
Artinya itu tidak ada orang yang merasa dirugikan dan tidak ada orang yang merasa menyesal. Kira-kira gitu. Kalau tidak tahu seperti ini kan tidak tahu. Ini tiba-tiba orang beli 100 umpama kan dijual lagi. Alangkah enaknya orang itu belum megang sudah dapat untung sekian. Kata yang jual tuh, nyesal saya itu jual itu. Kira-kira kayak itu. Kan. Kalau yang tadi ini kan sudah diketahui itu secara logika, akal, secara akal kayak itu. Nah, terus apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Wala yajuzu dan tidak boleh bai'ul lahmi bil hayawan, apa menjual daging bil hayawan dengan hewan. Ya nggak ada kan daging dijual sama hewan, ditukar. Tukar itu ya penjual, tukar tuh muqabalah itu nukar. Nukar itu jual itu. Terus sawaun sama aja karena ada apa daging min jinsihi dari jenisnya daging itu. Kabai ilah bisatin seperti menjual daging kambing bisatin dengan kambing, dijual daging dengan kambing hidup. Karena ini kenapa hukum itu tidak membolehkan? Karena hukum ini menjaga jangan sampai salah satu di antara orang itu ada merasa yang dirugikan. Makanya hukum itu sangat menjaga agar orang satu sama yang lain itu tidak merasa dirugikan. Daging dijual sama yang hidup kan mungkin rugi gitu. Au min ghairi jinsihi atau dari lain jenisnya hewan, artinya daging kambing ditukar dengan sapi umpama. Caranya bagaimana umpama? Ini sudah telanjur dianu. Biarlah kepingin yang hidup umpama kan, karena ini tidak habis. Ya caranya kasihkan saja. Caranya itu jangan dijual ditukar dengan yang hidup. Akan tetapi saya kasih itu nanti orang itu ngasih yang hidup itu kan. Tapi risikonya kalau sudah dikasih tidak dikasih sama yang hidup, jangan nuntut dengan itu risikonya kayak itu kan. Perjanjian dari awal ya kayak gitu. Karena barang kalau sudah dikasihkan kecuali ini hibah orang tua ke anak itu boleh dicabut, boleh diambil. Dokter ngasih ke saya sudah saya pegang, diminta lagi tak boleh, itu secara hukum. Hadis itu tidak boleh. Ngerti? Kecuali orang tua ngasih ke anak itu boleh diminta lagi. Atau orang ngasih karena suratnya belum jelas, surat dikasih tapi secara akad sudah dikasih diambil lagi, ya dosa orang itu. Biarlah itu tidak boleh. Makanya sebelum ngasih itu dia harus dipikir. Saya berasumsi itu kalau ngasih ke orang itu kita diibaratkan buang kotoran ke sepiteng aja, kira-kira kayak itu kan. Artinya apa? Setelah ngasih itu ya udah Allah lah yang tahu. Sama dengan kita itu buang kotoran ke sepiteng. Jangankan diceritakan atau sampai diminta lagi, diingat aja cici, kira-kira kayak itu. Tapi kalau prinsip saya kayak itu. Terus min ghairi jinsi lakin min ma'kulin, tetapi dari sesuatu yang bisa dimakan. Kabai ilahmi bakuratin, seperti menjual daging sapi bisatin dengan kambing. Daging sapi ditukar dengan kambing, ini tidak boleh. Wayajuzu dan boleh bai'ud dhahabi bil fiddati, menjual emas bil fiddati dengan perak. Itu boleh menjual emas dengan perak. Mutafadilan hal lebih-lebih, salah satunya itu ada yang mengungguli. Jelas kalau emas sama perak itu nilainya kan tidak sama, maka itu harus ada kelebihan. Mungkin emasnya 0,5 kilo, peraknya 1 kilo.
Perak sama emas mana mahal? Emas ya. Yang mahal itu apa itu? Berlian. Nah, berlian. Ini apa berlian itu? Itu sangat mahal itu. Batu. Itu sangat mahal itu. Kayak sertifikat pula itu. Punya dong. Oh yang palsu dong. Terus mana? Lakin nakdan, tetapi harus kontan, ai halan yakni kontan, mabudon diterima qoblat tafarruqi sebelum berpisah. Nah itu syaratnya tadi itu emas ditukar dengan perak boleh, dan caranya lebih, artinya itu emas peraknya lebih banyak, dan syaratnya harus kontan itu dikasihkan sebelum berpisah. Wa kadzalika al-matmumat dan begitu juga al-matmumat makanan la yajuzu tidak boleh bai'ul jins minha, apa menjual jenis minha dari sesamanya, bimislihi dengan sesamanya jenis, illa mutamasilan kecuali sama nagdan kontan, halan yakni kontan, mabudon diterima qabla tafarruqi sebelum berpisah. Juga menjual makanan itu tidak boleh satu jenis itu kecuali dengan catatan harus sama. Maksudnya itu jual nasi dengan nasi, catatannya harus mutamasilan, ukurannya juga sama. Berasnya IR juga yang satunya berasnya IR, dan nakdan harus kontan. Jadi diserah terimanya itu sebelum berpisah. Tapi lucu juga kan? Oh, beras ditukar dengan beras, tadi apa? Nasi ditukar dengan nasi, lucu juga ya. Tapi ya hukum itu, artinya itu sangat kehati-hatian. Mungkin zaman dulu banyak orang nukar makanan yang tidak sama kayak itu. Jadi jadi kadang kayak itu kan. Ya kemarin itu kan orang makan roti, kita makan nasi. Kepingin nyicip roti, kita nak ngambil itu ya paling tidak nukar dengan nasi. Kalau langsung ngambil roti bukan hak kita itu. Ada jemaah yang kayak itu. Malah ngambil roti itu, saya kayak ngambil roti itu. Padahal catering khusus orang yang makan orang Uzbek, orang itu. Ada yang nyeleneh ke situ, makan di situ, nggak makan di cateringnya itu. Terus saya nggak tahu itu hukumnya bagaimana, nggak ngerti juga saya. Apa cateringnya khawatir beda. Kalau cateringnya beda itu yang bahaya. Tapi kalau cateringnya orang satu, mungkin tidak ngambil jatah yang nasi, ambil roti, mungkin nggak jadi masalah. Itu artinya rela orang yang punya catering itu. Khawatir cateringnya beda. Kalau cateringnya beda, bahaya itu. Yang sana lebih, yang sini kurang kayak itu. Pernah kejadian ini? Pernah nengok ya? Saya pernah. Itu satu hotel kemarin itu ada orang Uzbek, ada orang Arab itu, makanannya itu berapa tempatnya? Orang Jawa Barat aja lain cateringnya. Yang saya dulu beda. Ini ada orang Turki, ada orang Uzbek, beda-beda makanannya. Dan menunya itu beda-beda. Tapi ada yang nyeleneh di sana, nak makanan aja roti gitu. Ngambil di situ. Ngambil roti. Saya heran kayak itu kan. Saya pernah ngomong sama orang Turki itu, ya sisa dia itu disuruh makan, bukan sisa, lagi makan itu ditawarkan kayak itu. Tapi saya nggak ngambil. Ternyata dia juga tidak dihabisin. Roti yang gede-gede itu nggak dihabisin. Orang kadang saya mikir aja makan ngambil banyak tapi tidak diambil, tidak dimakan. Banyak kadang kayak kasihan. Padahal itu banyak orang yang kelaparan. Ya kadang di acara-acara saya ngambil banyak tidak dimakan. Ya karena mungkin perasaan itu, oh ini habis nanti.
Tapi kenyataannya setelah dimakan kenyang kayak itu, kemungkinan kayak itu. Nah, nambah kalau ngambil sedikit terasa enak, nah, nambah lagi malu dong. Kemungkinan ada, bukan unsur kesengajaan ngambil banyak tidak mau dibuang, bukan gitu. Saya mungkin kelihatannya lapar, tapi setelah diambil nasi banyak, nengok menunya kurang begitu cocok kayak itu. Akhirnya ya tidak termakan. Nak dibalikkan lagi mungkin malu, kemungkinan. Mudah-mudahan seperti itu. Bukan ada unsur kesengajaan ngambil banyak. Bukan. Wa yujusu bai'ul jinsi minha bighairihi. Wa yujusu dan boleh bai'ul jinsi apa menjual jenis minha daripada umat dari makanan tadi bighairihi dengan lainnya mutafadilan hal berlebih. Jadi makanan tapi beda, artinya tadi itu yang satu pakai roti, satu pakai nasi, itu mutafadilan lebih. Kalau yang roti sama roti ya harus timbangannya sama karena itu barangnya sama. Ini mutafadilan tidak sama, lebih satunya karena itu makanannya juga beda, harga juga beda. Tetapi lakin natan harus kontan. Halan yakni kontan. Magbudon yang diterima qabla taharruki sebelum berpisah. Falau tafarraqal mutabayyi'ani beberapa hari ini ambulan banyak dok. Kenapa dok? Apa memang musim sakit? Keberuntungan berarti dok ya. Rezeki ya. Kayak keberuntungan ya. Jaim ya. Ya sangat tengok itu ya. Dari tadi itu sudah berapa ambulan lewat. Kemarin itu ada 3 serempak itu. Musim sakit, saya batuk juga dok. Tapi batuk alhamdulillah. Kemarin tuh mimpi dicekik orang itu ya sembuh itu. Alhamdulillah itu sembuh. Ya Allah ya. Tapi tinggal suaranya saja. Saya tidak pernah sakit batuk kecuali separah kemarin. Batuk itu sampai yang batuk ini sakit narik ke paha itu. Narik ke paha ini. Apa ini? Tak telepon dokter, ayo malu pula gitu. Itu. Jadi pas malam itu saya tidak biasa dikeruk kan, dipaksa sama orang rumah, tapi saya menghargai orang rumah saja. Saya dikeruk itu menurut ilmu kedokteran kan, menurut dokter itu kan bukan menyembuhkan sesuatu, akan tetapi mengalahkan penyakit yang ada. Keruk itu kan katanya, kata dokter, kayak itu ya. Kayak dari dokter kayak itu. Jadi tapi saya mau kemarin itu karena menghargai istri aja saya. Jangan sampai istri itu merasa jengkel karena tawarnya tidak diterima. Saya ingin menyenangkan saja. Tapi malam itu saya mohon kepada Allah. Saya kalau batuk itu dari dulu tidak pernah saya mohon untuk sembuh. Saya senang karena efek ke saya itu tidak ada. Tadi tidak ada, tapi kemarin ini terasa. Tapi itu saya marah, ya Rob, ini kok kayak mengganggu kepada keluarga saya atau kepada orang. Mohon disembuhkan. Malamnya dicekik gitu, bahan itu. Sembuh, pas ngajar kan. Nikmat saya ini lah kurang lagi ini kata saya. Batuk itu nikmat gitu. Subhanallah. Tapi hilang suaranya. Saya senang aja. Karena saya kata Rasul itu kalau sakit itu kan ada dosa ya. Nah, itu mungkin biar ngurangi kayak gitu kan. Dan batuk itu menurut saya sendiri itu tidak ada anunya ke saya, tidak berbahaya menurut saya, itu tidak berbahaya. Saya kemarin karena dia terganggu mungkin itu ya minta ke Tuhan. Tapi habis dibutuhkan nggak ada lagi, tapi masih ada suara ini. Nah, suaranya belum sempurna. Ini termasuk penyakit juga kan? Kayak itu deh. Allah ya rahmat. Kadang minta ke Tuhan itu sesuatu yang mendesak itu langsung dijawab.
malu pula kadang. Kondisi sakit kayaknya tidak mampu gitu, Allah ada tinggi. Tapi kadang sakit gigi, kalau sakit gigi itu memang nggak tahan dok. Kalau batuk tidak, kalau sakit gigi memang nggak tahan gitu, makanya minta obat. Dan kalau yang sakit yang tidak tahan, itulah yang saya minta kepada Tuhan gitu, tak disembuhkan. Terus falau tafarraqo, maka apabila berpisah al mutabayyi'ani, apa siapa orang yang jual dan orang yang beli. Mutabayyi'a itu orang dua, penjual dan pembeli qabla qabdi kullihi, qabla qabdi kullihi, sebelum menerima semuanya barang, betul maka batal. Jadi sebelum diterima semua lalu berpisah, maka akadnya itu batal. Au ba'da qabdi ba'dihi, ini qabla qabdi kullihi, atau ini qabla qabdi kullihi, sebelum diterima semuanya. Ini au ba'da qabdi ba'dihi, atau setelah menerima sebagian barang. Sudah diterima sebagian barang, fafihi kaula tafriqis sufqati, fafihi maka itu dalam kaula tafriqis sufqati, utawi perkataan misah sufqah. Tafriqus sufqah ini tafriqus sufqah ditulis saja, sah di sebagian dan tidak sah di sebagian. Yang sudah diterima itu sah, yang tidak diterima itu belum sah. Itu namanya tafriqus sufqah, misah sufqah akad itu maksudnya. Kalau tafriqus sufqah perkataan, misah akad, tafriqus sufqah itu. Tafriqus sufqah itu dengan arti sebagian sah dan sebagian tidak sah. Yang sering tafriqus sufqah itu banyak keterangan guys di muhadzab. Paham kan tuh ya? Mikir apa ya? Boleh juz bai'ul gharari, dan tidak boleh bai'ul gharari, apa jual tipuan. Ya jelas. Kabai'i abdin min abidihi, seperti menjual hamba saya dari beberapa hamba sayanya orang. Banyak hamba sayanya, budaknya itu banyak nak dijual, satu yang nak dijual tapi tidak ditentukan yang mana. Itu namanya penipu. Au tairin fil hawai, atau jual burung yang masih ada di awang-awang. Burung masih di situ nak dijual, tidak wajar. Atau itu ada jual lele umpama kan, tapi lelenya banyak, itu tidak boleh. Paham itu. Jadi lele yang itu, atau jual ikan di laut. Ikan di laut nanti tidak nangkap dulu. Ada pertanyaan? Ini hukum ini banyak yang kaitannya. Paham dong? Ada apa? Yang wala ya juzu bai'ul lahmi bil hayawan. Daging tidak diboleh dijual dengan hewan yang masih hidup. Sawa'un kana min jinsihi kabai'ilah min satin, Kabai'ilah misatin, bisatin kan. Au min misatin, sama dengan jual daging kambing dijual dengan kambing hidup. Au min ghairi jinsi. Au min ghairi min jinsi, atau dari lain jenisnya. Daging kambing ditukar dengan sapi hidup, atau dengan ayam hidup. Lakin min ma'kulin, ini dari hewan yang bisa dimakan gitu. Kalau yang dari hewan yang nggak bisa dimakan apalagi kira-kira kayak itu. Ini min ghair jinsihi, lakin ini min ghair jinsihi, itu min ma'kulin. Contohnya kabai'ilah mi baqaratin bisatin, seperti menjual daging sapi ditukar dengan kambing masih hidup. Jadi lakin yang di sini ini
istidraknya menyusulkan kepada min wairi jinsihi. Terus contohnya apa? Seperti nukar daging sapi ditukar dengan kambing hidup, maka itu tidak boleh. Caranya bagaimana kalau sudah kepepet seperti itu? Kambingnya tidak laku, dagingnya tidak laku, itu orang penjual daging. Ya udah kasih aja, saya minta yang itu. Kira-kira kayak itu. Tapi risikonya kalau sudah dikasih, tidak dikasih sama dia itu jadi mungkin. Kalau dikasih tidak boleh dia diambil lah lagi, kecuali pemberian namanya hibah itu, orang tua ke anak itu boleh, paham itu. Jadi kalau ngasih ke orang nggak diminta, kalau orang Madura dulu ditompak seren pote, dinaiki kuda putih kata orang Madura. Kalau sudah dikasih diambil lah, ambil lagi, itu dosa. Paham? Apalagi paham itu. Kalau emas tukar dengan emas itu hanya timbangan atau termasuk karat-karatnya juga? Ya iya, harus sama. Mutamasilan, bentuk nggak? Gelang tukar kalung? Iya. Ya gelang tukar kalung beratnya, mutamasilan itu beratnya itu harus sama kira-kira kayak itu. Kalau daging paha ditukar daging paha, ya itu harus sama kayak itu. Mutamasilan itu kayak itu. Santai. Ya jual, ditukar. Ada lagi? Soliman, ini jual beli itu penting. Yang separuh tadi berarti 2 kali akad. Yang separuh itu sudah diterima separuh, maka yang sudah diterima itu sudah jadi. Tapi kalau diglobalkan, maka itu batal. Paham? Oh, ini harus jadi, paham? Jadi yang separuh itu kaula tafriki sufa tadi itu, yang sudah jadi itu jadi, yang belum diterima maka itu tidak masuk ke jual beli. Paham? Yang dimaksud ba'di setelah menerima sebagian, maka itu kaula tafriki suko. Artinya kaula tafriki suko itu di sebagian sah, di sebagian tidak sah. Yang sudah dibayar lunas sah, yang belum lunas tidak sah. Paham itu? Kredit beda. Memang akadnya kredit. Ada akad kredit beda. Akad kredit itu nanti jatuhnya itu ya jual beli. Yang akad kredit itu, ini orang yang salah mengertikan kadang kan. Barang ini kalau kontan 1 juta, kalau dikredit 1,5 juta. Kemudian ini dianggap jual beli yang salah. Oh, ini orang ngambil yang kreditan. Oh, ini riba, itu salah. Yang dimaksud itu akad 2, itu di saat akad ini tidak jelas. Ini barang sekarang itu dibanderol kontan 1 juta, kredit 1,5 juta. Oh iya, saya beli. Tidak jelas barang ini dibawa. Mana yang kontan, mana yang kredit. Itu berarti di saat akad tadi itu posisinya barangnya akadnya 2, itu tidak jelas. Lah kalau sudah jelas barang ini saya kredit, berarti akadnya 1. Kalau kredit ya 1,5 juta ya, dengan akad yang 1,5 juta. Berarti kreditan akadnya 1. Itu yang salah, banyak harus salah mengertikan. Yang dimaksud itu tidak sah dengan akad 2 akde nih. Yang dimaksud itu barang ini dibanderol kontan 1 juta, kredit 1,5 juta, lalu dia tidak memilih salah satunya. Di saat akad ini
Kalau senang kontak bayar, kalau tidak senang bisa kreditkan. Tidak diputuskan. Tidak diputuskan. Itu, tapi barang lah jadi kadang kayak itu. Baranglah diambil. Baranglah diambil. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sudah diputuskan, saya ngambil kredit bukan cash, berarti bukan akad dua. Paham? Itu salah ya, yang sering di TV itu. Belilah katanya kan. Belilah, cuman belum jelas. Belum jelas. Mau kredit apa? Terserah kamu. Terserah kamu, bawalah gitu. Terserah kamu tuh. Terserah kamu itu memang bahaya. Itu terserah kamu itu. Nah, itu namanya bisa jadi akad itu barang itu posisinya harganya dua itu akad dua namanya. Tapi kalau makanan nih saya ini sebagian sudah diterima nih saya, sudah dimakan, tapi duitnya terakhir dong. Nah itu dikatakan itu mu'atoh barang kecil. Kalau barang kecil itu sudah maklum, itu. Tapi ya seyogyanya paling tidak harus ada harganya. Oh, ada tempelan harga. Oh, iya itu. Kalau tidak ada harganya sering terjadi penipuan. Sudah dimakan awan ratus itu ayam satu. Wah ya ribut nanti di Facebook ya, TikTok rame itu. Nah itu namanya goror itu. Tapi Baikul goror, penjualan tipuan. Itu yang tidak boleh itu. Maka dari itu paling tidak itu sudah tahu, yang kita beli itu sudah tahu berapa harganya, itu sudah tahu yang kita makan itu. Jadi nanti tinggal kita makan. Jangan sampai membeli sesuatu yang tidak jelas sudah dimakan, habis itu kita nyesal. Itu yang berdosa. Sama, walaupun yang mahal itu sama. Saya pernah di bandara itu sama direktur Kiblaten itu. Pak direktur, ibu direktur Kiblaten itu. Kalau saya sendiri nak makan itu mikir 2 kali itu. Loh iya gitu. Gurami 175.000. Itu. Nasi berapa? Pokok, woi, 250 sekali makan. Itulah makanan yang pernah saya makan termahal selama hidup saya. Nggak ada lagi? Nah, kita tutup Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.